Selamat pagi anak kelas 10 IPS. Hari ini kita mempelajari biaya peluang yang disebut dengan opportunity cost. Ini pembelajaran kita yang terakhir di bab 1. Ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan biaya peluang atau opportunity cost? Itu biaya kesempatan atau biaya alternatif yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat pemenuhan suatu kebutuhan lain. Misalnya gini nak, kamu membutuhkan A, membutuhkan B, tapi uangmu tak cukup. Maka kamu harus memilih antara A dan B. Nggak boleh dua-duanya. Pilih A, B tidak. Atau pilih B, A tidak. Itulah namanya biaya peluang. Terus, apa manfaat menghitung biaya peluang rupanya? Atau opportunity cost itu? Yang pertama, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko. Kalau kita membuka usaha atau bekerja, kita pasti memilih yang terbaik dan resikonya kecil. Itu dia manfaatnya. Yang kedua, kalau kita mau membuka usaha, kita harus menghitung modal yang kita gunakan. Apakah modal ini banyak mengeluarkan bunga uang atau bagaimana? Jadi membantu menghitung modal. Yang ketiga, mempermudah menentukan prioritas. Tahu arti prioritas? Prioritas itu artinya yang paling unggul, yang paling utama. Jadi di kehidupan kita sehari-hari, kita harus menentukan prioritas. Mana yang lebih penting? A atau B? Dua-duanya penting. Maka kita harus berusaha memenuhi yang kedua-duanya dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, menghemat pengeluaran usaha. Dengan kita menghitung biaya peluang, kita bisa menghemat. Karena kita menentukan mana yang paling penting. Oke, supaya tidak berbelit-belit, kita buat contoh biaya peluang. Perusahaan XYZ memiliki bangunan. Jadi dia punya bangunan. Tetapi bangunan ini dia memilihnya apa disewakan atau dipakai. Kalau disewakan, dia akan menerima uang 300 juta per tahun. Tetapi kalau disewakan, berarti dia tidak boleh memakai bangunan tersebut. Jadi dia harus memilih disewakan atau dipakai. Maka dia akan menghitung untung yang paling besar. Itulah namanya biaya peluang. Kemudian contoh soalnya. Ini adalah soal ujian nasional tentang biaya peluang. Ketika Lilis telah lulus dari sekolah menengah SMA, si Lilis namanya memiliki pilihan membuka usaha sendiri, bekerja, atau bekerja dengan orang tuanya atau bekerja di luar. Kalau buka usaha, dia memperoleh penghasilan 150.000 per hari. Berarti kalau kita kalikan 30 hari untuk sebulan, 4.500.000. Kalau dia bekerja di perusahaan orang tuanya, gajinya 7.500.000. Kalau dia bekerja di tempat temannya, gajinya 6 juta per bulan. Maka tentu saja kalau kita menjadi si Lilis, kita akan memilih bekerja di tempat orang tuanya. Karena dia gaji terbesar. Sekarang, jika Lilis memilih membuka usaha, berapakah biaya peluang yang dikorbankan Lilis?
Berarti yang paling besar dikorbankannya adalah 7.500.000. Itulah yang dilepaskan oleh Lilis. Itulah yang disebut dengan biaya peluang. Inilah soal yang harus kamu kerjakan. Ibu bacakan. Sebagai lulusan terbaik dari sebuah perguruan tinggi terkemuka, Lampar, itu nama seseorang, mendapat 5 tawaran pekerjaan. Di Jakarta 6 juta, di Medan 4 juta, di Irian 6 juta, di Tangerang 7 juta, di Bali 4.500.000. Dari 5 tawaran tersebut, ada 2 tawaran yang menarik di hati Lampar. Lampar memutuskan memilih bekerja di Jakarta dengan gaji 6 juta per bulan. Ingat, dia memilih Jakarta. Berarti, berapa biaya peluang atau opportunity cost yang dikorbankan Lampar? Ingat tadi, berapa yang terbaik yang dilepaskannya? Ayo,